I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ferry Tiona Pasaribu MPD CID dan Bapak Khairul Anwar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran matematika konkret dan ICT. Saya Nuraini Hasibuan dengan NIM A1C223118. Di sini saya akan menyelesaikan soal menggunakan aplikasi GeoGebra, yaitu pada nomor yang pertama yaitu 1C. Baik, di sini saya akan menyelesaikan soal 1C, di mana memperhatikan bangun ruang tersebut terdiri dari sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, dan sebuah kubus D, I, J, K, L, M, N, O. Titik D berimpit dengan titik pusat sudut kubus. Titik sudut kubus. Nah, diketahui panjang AB sama dengan 8 satuan, panjang BC 6 satuan, panjang CH 6 satuan, DIJK adalah persegi dengan panjang sisi 4 satuan. Lalu di sini saya mendapatkan soal menghitung volume bangun ruang gabungan tersebut. Menghitung volume balok dan kubus secara terpisah, lalu jumlahkan. Nah, yang pertama ada titik A, di mana titiknya 1,0. Yang titik B, 9,0. Titik C-nya 9,6. Lalu titik D-nya 1,6. Di sini terdapat, lalu ada titik poligonnya pada A, B, C, D, di mana A-nya tuh AB, Q1-nya tadi 8, yang B-nya BC, Q1-nya sama dengan 6, yang C-nya ada C, D, Q1-nya 8, D-nya DA, Q1-nya 6. Lalu dapat titik I-nya, ini tertera 1,10. J-nya sama dengan 5,10. K-nya pada poin C-nya tadi 5,6. Lalu ada Q2-nya di poligonnya D, I, J, K sama 16. D1-nya di segmen D, I, Q2 sama dengan 4. E1-nya I, J, Q2 sama dengan 4. F1-nya tadi JK, Q2 sama dengan 4. Dan G1-nya K, D, Q2 sama dengan 4. Lalu ada I1, I1-nya ada Q1,6 sama dengan 228. M1-nya Q2,4, 64. Volume 1-nya ada 288. Volume yang M1-nya tadi 64. Dan dapat digambar seperti ini. Di sini saya yang keduanya mendapatkan soal 4B, di mana soalnya menghitung keliling jembatan. Jembatan Batanghari kedua berbentuk persegi panjang dengan panjang 1.400 meter dan lebar 9 meter. Hitunglah keliling jembatan tersebut. Nah, di sini langsung saja ke GeoGebra-nya, di mana pada titik A-nya terdapat 0,0, titik B-nya 1.400, panjangnya tadi 1.450. Lalu titik pada F-nya didapat A, titik F-nya tadi A, B tadi 1.400. Lalu di C-nya mendapat 0,9. G-nya di C, A, di mana sama dengan X tuh sama dengan 0. Lalu D-nya tadi 1.400,9. Kita dapat H-nya C, D 1.400. I-nya B, D sama dengan 9. Maka dapat digambar pada GeoGebra-nya seperti ini.
Baik, yang ketiga saya mendapatkan soal 5B, di mana pertanyaannya, di kota Jambi terdapat sebuah menara tinggi yang menjadi salah satu ikon kota, yaitu Menara Tugu Keris Ginjai dengan ketinggian 29 meter. Jika seorang pengamat berdiri di jarak 50 meter dan menara tersebut menggunakan pengukuran sudut elevasi, pengamat tersebut mencatat bahwa sudut elevasi ke puncak menara adalah 30 derajat. Jika tinggi menara tersebut sejajar dengan garis pandang pengamat, tentukan apakah tinggi yang diukur pengamat sama dengan tinggi asli menara tersebut. Pertama, kita membuka GeoGebra-nya. Yang kedua, masukkan titik koordinat A-nya tadi 0,0. Yang kedua, titik koordinat B-nya 0,29. Titik koordinat C-nya 50,0. Terus kita hubungkan titik A ke titik C dan titik C ke titik A menggunakan segmen. Lalu pilih angle, klik titik B, C, A secara berurutan. GeoGebra akan menampilkan besar sudut CBA, yaitu sudah evaluasi 30 derajat. Maka didapat hasil GeoGebra seperti ini. Ya, saya mendapatkan soal di nomor 6A, di mana soalnya sebuah jembatan yang membentuk sebuah segitiga sama kaki dengan dua titik yang berbentuk secara horizontal dengan panjang titik A ke titik B 8 meter, titik B ke titik C 8 meter, dengan tiang 6 meter tatkala keliling segitiga tersebut. Ya, langkah-langkahnya kita membuka GeoGebra yang pertama, lalu kita akan menekan pada bagian peralatan untuk membuat titik yang diinginkan. Dimana buat titik A, B, C, D sesuai ketentuan. Di sini titik A-nya 0,0, titik B-nya 8,0, titik C-nya 16,0, titik D-nya 8,6. Lalu kita menggabungkan titik A ke titik B ke titik C ke titik D ke titik A, dan titik B ke titik D menggunakan elemen luas garis 2 di antara dua. Tadi titik B ke titik titik C ke titik D, titik A, D ke A, titik B ke D, lalu kita menggabungkannya. Hingga diketahui bahwa panjang sisi miring CD 10 meter dan panjang sisi miring AD 10 meter. Hmm. Selanjutnya ada titik A-nya itu parameter Q1-nya 36. Lalu kita bisa mendapatkan gambar GeoGebra-nya seperti ini. Ada soal yang terakhir di nomor 7A, di mana soalnya Ica dan teman-temannya mengunjungi Candi Muaro Jambi. Mereka mengamati candi dan menyadari kemiripan bentuknya dengan kubus. Terinspirasi oleh bentuk tersebut, mereka memutuskan untuk membuat model kerangka kubus dan kawat untuk
proyek sekolah mereka luas, permukaan kubus yang ingin mereka buat adalah 1350 cm derajat pada gambar candi. Sini langsung saja kita mendapatkan titik A-nya itu 0,0,0. Lalu pada B-nya 0,2,0. Pada kita dapat kubus untuk A-nya, A, B, C sama dengan 8. Pada bagian-bagian kubusnya, ada pada bagiannya itu titik sudut, tusuk, bidang, diagonal bidang, dan bidang ruang. Lalu ada berikut ini adalah titik sudut pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Mana titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H-nya. Lalu kita mendapatkan berikut adalah tusuk pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Langsung saja kita ke AB-nya. AB-nya tadi ada 0, mana 0 ya? 0. Lalu H satunya ada gabungan EB 2,83. I satunya GA 3,48. BC-nya 0. Dan pada diagonal bidang kubus A, B, C, D, E, F, G, H, D satunya F, H 2,83, K satunya H, A 2,83, L satunya D, E 2,83, M satunya G, D 2,83, sampai dengan H2-nya B, D 2,83. Lalu ada I2 segmennya P, H 2,83 juga. P, 2 sama dengan plus-nya. I satunya plus juga. Lalu N satunya segmen dari H, B 3,46. Lalu J2-nya E, C 3,46. Lalu K2-nya F, D 3,46. Nah, berikut ini adalah diagonal ruang pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu kita dapat L-nya sama dengan 6, S pangkat 2 yaitu 1350. Lalu kita dapatkan kubusnya seperti ini. Sekian dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.